hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri dengan badan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun akan goyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Kami kan tetap bertahan, kami kan tetap kuat di dalam Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kalau badai menerpa, kami akan tetap bertahan. Kalau banyak gelombang, kami takkan tergoncang Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan, sebab Engkau tempat kami berlindung, sebab Engkau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan, berkati juga jemaat yang masih dalam perjalanan menuju rumah Tuhan. Tuhan juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Oh keluarga kami dimanapun berada Tuhan mengikuti siaran ini Tuhan Yesus. Oh Bapa, Kau tolong semuanya supaya bisa mengikuti dari awal sampai akhir buat ibadah kami ini Tuhan. Dengan roh Allah bekerja atas kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus yang baik dari Facebook, Tuhan Yesus baik dari IG maupun YouTube Tuhan. Engkau Tuhan Yesus jamah semuanya Tuhan. Tidak ada satu pun kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang Kau lewatkan semuanya kami merasakan hadirat-Mu di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai dengan sukacita bersama dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Pimpin dan lawatlah kami semuanya. Berkati juga Tuhan, anak-anak yang melayani bersati semuanya Tuhan Yesus. Kau berkati, beri kekuatan baru Tuhan Yesus bagi Fani Tuhan yang mimpi pujian di mana tubuhnya kurang sehat tetapi dia sanggup melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah semua kesegaran rohani menjadi milik kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami dengan nama-Mu yang kudus dan ajaib bagi kami. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Mari kita memulai ibadah. Saya undang kita semua Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku.
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang sungguh mencintai kami. Kami bersyukur telah menjadi anak-Mu. Kami bersyukur telah menjadi milik-Mu. Dan kami mau Tuhan selama hidup ini kami melayani Engkau dengan apa yang kami bisa kerjakan dan lakukan. Tuhan kiranya pakai kami selama kami hidup. Biarlah hidup kami berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam kemenangan iman bagi kita semua dimanapun berada. Haleluya. Pagi hari ini kita mengucap syukur bisa dipertemukan kembali untuk beribadah bersama melalui saluran ini. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudari yang ada di rumah yang beribadah melalui Instagram ataupun Facebook. Atau saudara nanti bisa menyaksikan ibadah melalui YouTube. Semua saudaraku sarana ini biarlah mempererat kita bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta akan Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah bergabung dengan kami. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Bebas Beneran. Saudaraku, mari kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 dan Galatia 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak ditulis huruf besar berarti saudaraku itu adalah Tuhan Yesus. Jadi apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bebas beneran. Inilah judul firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kalau bebas beneran itu ada berarti bebas yang nggak beneran, ya, bebas yang palsu, bebas yang ecek-ecek, ya, bebas yang nggak benar-benar bebas itu pasti ada. Kita mau lihat hari ini saudaraku bahwa, ya, bebas itu adalah sesuatu yang paling dicari oleh manusia. Semua orang di seluruh dunia mendambakan yang namanya bebas. Tidak ada orang mau terjajah atau terkungkung atau terbelenggu. Tidak ada. Di belahan bumi manapun kita tinggal, semua orang pengen merdeka, pengen bebas. Bebas mencari nafkah, bebas untuk berkreasi, bebas untuk menyatakan pendapatnya, bebas untuk mengaktualisasikan dirinya, bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Semua orang mendambakan kebebasan. Itu jadi kebebasan yang paling dicari oleh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita terkejut ya dengan adanya 3 putri mahkota, ya, putri kerajaan Jepang yang meninggalkan status sebagai putri kerajaan, dia meninggalkan istana, dia meninggalkan saudaraku statusnya sebagai seorang putri raja dan menikah dengan warga biasa, menikah dengan warga-warga yang tidak dari kaum bangsawan. Mereka rela melepaskan status. Mereka rela melepaskan semua fasilitas. Mereka rela melepaskan kenyamanan hidup di istana. Mereka rela melepaskan kekuasaan. Mereka rela melepaskan semua yang bisa dimilikinya sebagai putri. Kenapa? Karena memang yang paling dibutuhkan orang dalam hidup ini bukan kenyamanan, bukan pula harta, bukan pula saudaraku popularitas, bukan pula status yang tinggi,
Tapi yang paling didambakan sebenarnya setiap orang adalah bebas. Saudara, kita tahu bagaimana hidup ya sebagai aristokrat, sebagai seorang bangsawan banyak sekali batasan. Seorang putri raja yang nggak boleh menikah dengan rakyat biasa, dia hanya bisa menikah dengan kaum bangsawan. Bahkan kita mendengar, saudaraku, bagaimana kaum bangsawan itu memelihara darah bangsawannya dengan menikah sesama mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan menikah sesama saudara, itu pun diperbolehkan asal jangan keluar, ya, darah bangsawannya itu jangan hilang. Sangat dikungkung. Sangat, saudaraku, banyak sekali batasan, banyak sekali larangan, banyak sekali yang nggak boleh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan banyak sekali mereka nggak tahan. Kenapa? Karena jauh di lubuk hati yang paling diinginkan adalah bebas. Saudara, untuk apa kenyamanan hidup? Ya, untuk apa saudaraku? Ya, saudara kasih sangkar emas bagi seekor burung, dia tidak akan pernah nyaman tinggal di sana. Walaupun saudara beri makan tiap hari, walaupun saudara kasih fasilitas tiap hari, walaupun saudara hibur dia tiap hari, tapi tetap kalau dia terkungkung di dalam kandang, dia terkungkung di dalam saudaraku di dalam sarang, dia tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Yang paling dibutuhkan setiap insan adalah bebas. Maka dari itu, saudaraku, paling banyak ditawarkan di dunia ini bebas. Ya, bagaimana supaya kita bebas? Saudaraku, dunia menawarkan kebebasan. Iblis pun menawarkan kebebasan. Semua yang ada di dunia ini menawarkan bebas. Bagaimana supaya kau bebas? Narkoba membuatmu bebas. Terbang, ya, fly. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan bebas membuatmu bebas. Ya, hidup dalam semua yang kau inginkan membuatmu hidupmu bebas. Jangan, saudaraku, ya, terkungkung. Itulah tawaran-tawaran dunia ini. Dia ingin membuat kita bebas, bebas, bebas. Tapi ternyata, saudara, bebas yang dimaksud itu pada akhirnya membawa kita pada belenggu-belenggu yang lain. Kita harus jeli. Karena paling banyak ditawarkan kebebasan itu, maka banyak kebebasan yang KW, kebebasan yang palsu. Kelihatannya tok yang bebas, tapi sesungguhnya nggak bebas. Kelihatannya saja, saudaraku, dia hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, tapi sesungguhnya di dalamnya hancur, di dalamnya rapuh. Ini namanya kebebasan yang KW, saudara. Ya, banyak seminar-seminar tentang financial freedom, ya, kebebasan keuangan. Bagaimana supaya kita bebas secara keuangan, nggak perlu mikir uang lagi. Karena sampai hari ini pergumulan hidup setiap orang adalah uang, ya. Karena saudaraku bangun tidur pasti saudaraku butuh uang, ya, bergerak butuh uang, pergi butuh uang, semua butuh uang. Maka penawaran saudaraku datang, seminar-seminar financial freedom. Bagaimana supaya kita bebas secara keuangan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Menteri Pendidikan kita mencanangkan yang namanya merdeka belajar. Bagaimana supaya murid itu jangan tertekan di sekolah, tapi bebas belajar, merdeka belajar. Ya, saudaraku, kampus-kampus supaya jangan tertekan, ke mahasiswa-mahasiswa supaya jangan tertekan. Ya, dengan banyaknya aturan, guru-guru, dosen-dosen juga terkungkung oleh aturan-aturan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingin memerdekakan kampus sekolah supaya bebas semua belajar sesuka hatinya, apa yang diinginkannya, apa yang didambakannya, bagaimana cara belajarnya, bebas, silahkan, yang penting belajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dunia ini berusaha untuk merdeka, berusaha untuk mencari yang namanya kebebasan. Maka saudaraku, banyak sekali yang menawarkan kebebasan melalui uang. Makanya saudaraku, ya, banyak sekali orang mengejar uang. Kenapa? Karena pikir banyak uang pasti bebas. Ya, ada saudaraku, ya, statement atau ada quotes yang berkata orang kaya mah bebas. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya, orang yang punya banyak duit itu bebas. Siapa bilang? Saudara, kita melihat bagaimana Pangeran Harry meninggalkan istana dan juga saudaraku semua fasilitasnya. Bagaimana saudaraku putri, saudaraku seorang Jepang meninggalkan fasilitasnya. Kenapa? Karena memang kekayaan dan uang itu belum menjamin kemerdekaan. Saudaraku, bahkan ada orang yang ternyata setelah punya banyak uang, justru terikat oleh uang. Bukannya menjadikan uang itu hambanya,
mengatur uang itu, tapi uang itu yang mengatur dia. Banyak, saudara. Nanti kita lihat satu contoh, ya. Ada yang menawarkan kebebasan melalui ideologi, ya. Ada yang berkata demokrasi membuat kita bebas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu ideologi. Bagaimana caranya membebaskan orang berpikir, berkreasi, menyatakan pendapat, demonstrasi, silahkan, bebas. Saudaraku, ya saya mengikuti banyak sekali, saudaraku, perkataan-perkataan tokoh. Ada yang bilang gini, lebih baik zaman Orde Baru ya, nggak perlu kita saling begini, nggak perlu kita saling curiga, nggak ada yang namanya ya masalah agama, masalah-masalah seperti sekarang ini, nggak ada. Nggak perlu kita curiga. Kalaupun pejabat itu Kristen atau Islam, kita nggak ada yang ribut. Tenang semua. Ya kenapa? Saudara, zaman Orde Baru kita nggak boleh curiga. Kalau curiga sedikit saja kepada pemerintah, curiga atau menyatakan ekspresi curiga saja kepada pemerintah, kita langsung dijemput, saudara. Sekarang, ya semua orang bisa curiga, bebas curiga. Ya, bebas ngomong, bebas bicara. Maka saudaraku, inilah zaman yang namanya bebas. Apakah kita nikmati? Apakah kita begitu senang? Oh enggak juga ternyata. Banyak juga orang enggak senang. Aduh, lebih baik zaman seperti dulu ya. Kenapa? Ternyata demokrasi yang namanya kebebasan, semua orang bisa berekspresi, semua orang bisa menyatakan pendapat, juga kelihatannya kok kacau ya. Kelihatannya kok suka-suka ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ideologi juga sebenarnya tidak bisa menjawab. Ya, kita mendambakan demokrasi, tapi demokrasi juga sebenarnya tidak bisa menolong kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang menawarkan kebebasan melalui agama. Ya, agama ini akan menjamin kemerdekaan. Kalau kita taat beragama, kita akan merdeka. Wah, saudara. Banyak orang, saudaraku, setelah beragama justru menjadi seorang yang fanatik, menjadi seorang yang tidak lagi bisa menerima kekurangan orang, menjadi seorang yang tidak lagi bertoleransi, menjadi seorang yang tidak suka agama lain, menjadi seorang yang tidak suka perbedaan. Banyak, saudara. Ya, bukannya membuat dia menjadi enjoy, menikmati hidup, bersyukur pada Tuhan, bisa bergaul dengan semua orang, bisa menikmati persaudaraan, perbedaan, tapi justru menjadi dirinya eksklusif. Kalau enggak seperti dia, kalau enggak seperti agama dia, kalau enggak seperti keyakinan dia, kalau enggak seperti gereja dia, kalau enggak seperti aliran dia, sesat semua. Wah, saudara, justru menimbulkan permusuhan. Justru menimbulkan kebencian. Jadi agama menjawab? Tidak. Saudaraku, agama Kristen pun tidak menjawab. Yang menjawab adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita nanti lihat firman Tuhan tadi, kalau kita menerima Kristus Yesus, kita dimerdekakan secara sesungguhnya. Bukan merdeka separuh, bukan merdeka 3/4, tapi merdeka sepenuhnya. Tapi kuncinya, saudara, di dalam Kristus. Ya, saudaraku, ini adalah seorang yang paling kaya di tahun 1960. Ya. He was the richest man in the world, but when billionaire John Paul Getty's 16-year-old grandson was kidnapped, he refused to pay a dime in ransom. Dia adalah pemilik perusahaan minyak terbesar pada zaman itu, 1960. The real kidnapping in Italy in 1973 made headlines around the world. The teenager's distraught mom pleaded with the kidnappers. She's played by Michelle Williams. Cucunya diculik. care why you did this, but Jadi anak perempuannya minta tolong sama bapaknya yang kaya raya supaya menebus cucunya itu. Tetapi dia tidak mau. Katanya, aku punya 14 cucu. Ya, kalau satu kutebus, nanti yang lain pun diculik orang semua. Dia tidak mau menebus. Saya punya 14 cucu, kan. Kalau semua diambil orang, ya aku bisa bangkrut. Jadi saudaraku, cucunya itu dipotong telinganya sama si penculik,
dikirim ya kepada surat kabar dan minta tuntutan 2,2 juta. Ya. Sekitar 36 miliar. This was the dramatic scene when the boy was released and reunited with his mother. But there was no happy ending. He OD'd and suffered a stroke when he was just 24. And he spent the rest of his life in a wheelchair. Saudara, cucunya itu akhirnya ditebus tapi dengan tawar-menawar. His son, Ya. Balthazar Getty, is an actor. Dia tidak mau bayar 36 miliar, dia hanya membayar 22 miliar. Jadi sisanya bagaimana? Sisanya dia suruh anaknya itu bayar, cucunya itu bayar. Tapi nanti nyicil, bunganya 5% tiap bulan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah orang kaya pada zaman tahun 1960. Ya. Namanya, saya lupa. Namanya Jean Katri. Ya. Dia adalah seorang pemilik perusahaan minyak paling besar pada tahun 1960. Orang Italia. Saudara, dialah pertama sekali milioner, dialah pertama sekali orang paling kaya di dunia. Ya, makanya sangat terkenal, ya. Jadi, ada penjahat mencuri cucunya. Cucunya ini, saudaraku, ya, pergi ke supermarket, diculik orang di supermarket. Karena tahu kakeknya orang paling kaya di dunia, diminta tebusan 36 miliar. Saudaraku, si kakek ini nggak mau. Aku punya 14 cucu, kalau nanti dicuri semua aku bisa bangkrut. Ya, kalau aku tebus satu, yang lain nanti dicuri juga. Jadi dia nggak mau. Pada akhirnya dia luluh karena dituntut oleh anak perempuannya. Ya, tapi dia mau membayar 22 miliar. Sisanya harus dicicil oleh si cucu-cucunya. Sisanya harus cicil, bunganya 4%. Ya. Inilah seorang yang sudah begitu cinta akan uang. Maka dia dibuat menjadi tokoh kartun itu, saudaraku, kalau tahu saudaraku tokoh kartun itu Simpson, ya, itu seorang yang kikir, pelit, ya. Jadi dialah itu digambarkan oleh dia, ya. Seorang yang kikir, seorang yang kaya tapi pelit, ya. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh duit, sepeser pun takkan kukeluarkan untuk cucuku itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mendambakan bahwa dia akan bebas kalau sudah punya banyak uang. Ternyata salah. Uang itu yang mengikat dia, membelenggu dia. Akhirnya dia lebih cinta pada uangnya daripada keluarganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi uang pun ternyata tidak menjamin kebebasan kita. Ya. Jadi kebebasan yang sejati itu dapat di mana? Saudaraku, kesebebasan yang sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu yang paling kita butuhkan adalah kebebasan. Maka tadi saudaraku, di dalam Kristus, Tuhan telah benar-benar memerdekakan kita. Membebaskan kita. Tetapi kenapa banyak orang, walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kok kenyataan hidupnya masih terikat, masih terbelenggu, masih diperhamba. Kenapa? Karena dia pilih untuk tetap memperhamba dirinya. Mengapa orang Kristen masih, saudaraku, terikat dalam perhambaan? Dia tidak merdeka dalam hidupnya, dia tidak bebas, dia tidak menikmati hidupnya. Kenapa? Pertama, saudara, karena dia masih berpusat pada dirinya sendiri. Saudaraku, bukan Tuhan yang menguasai hidupnya, tapi dia yang menguasai Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan beri aku mobil, nggak diberi Tuhan, ngambek. Tuhan berikan aku laptop, Tuhan berikan aku handphone, Tuhan berikan aku duit, Tuhan berikan aku ini, berikan aku pasangan hidup, berikan aku, mintalah ini, mintalah itu. 1 jam dia berdoa, 59 menit minta semua. Dan kalau Tuhan tidak beri yang dia minta, Tuhan tidak kabulkan yang dia minta, dia marah pada Tuhan, dia ngambek pada Tuhan. Kenapa? Dia pikir Tuhan itu adalah sesuatu yang harus memenuhi kebutuhan dia. Dia pikir Tuhan itu adalah seseorang yang harus mencukupkan dan memenuhi apapun yang diinginkan. Salah besar. Seharusnya kita berdoa, Tuhan, aku ini milik-Mu.
apa yang kau inginkan, aku kerjakan. Lalu Tuhan akan berbicara melalui hambanya, melalui firman-Nya, melalui saudaraku hati nurani kita. Tuhan bilang, ampunilah saudaramu. Tuhan bilang, kasihilah. Tuhan bilang, berilah. Tuhan bilang, taburlah. Tuhan, apapun yang Tuhan suruhkan, saudara kerjakan. Maka apa yang diinginkan hati kita pun Tuhan akan berikan pada kita. Itulah yang dimaksud, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pun ditambahkan Tuhan. Kita belum mencari apa maunya Tuhan. Kita tidak mencari sungguh-sungguh apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Lebih sungguh-sungguh kita sering meminta kepada Tuhan keinginan kita. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu. Kalau begitu saudara nggak usah perlu Tuhan, saudara butuh Doraemon saja. Ya, saudara perlu Doraemon, ya pesan aja dari Jepang. Saudara punya kantong ajaib. Nanti apapun yang saudara inginkan, dia keluarkan dari kantong ajaib itu. Kita nggak butuh Tuhan, kita butuh Doraemon saja, saudara. Kita, saudaraku, tidak akan pernah mengalami kemerdekaan sejati selama Tuhan masih menjadi suruhan kita. Yang ingin kita itu dia puaskan apapun yang kita harapkan dan doakan. Saudaraku, kita merdeka kalau Tuhan itu kita buat jadi pusat hidup kita. Tuhan, apa maumu? Aku kerjakan. Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku kerjakan lewat studiku. Aku kerjakan lewat keluargaku. Aku kerjakan lewat pelayananku. Tuhan, apa maumu Tuhan? Kita mencari apa maunya Tuhan. Dan kita lakukan maunya Tuhan. Maka apapun yang kita inginkan Tuhan pasti akan tambahkan. Amin. Ini belum mencari keinginan Tuhan, belum mencari kerajaan Tuhan, sudah langsung saudara kerajaan saudara sendiri yang saudara minta, ya. Saudara besarkan. Kenapa orang masih terikat dalam perhambaan? Tidak bebas merdeka sepenuhnya di dalam Tuhan karena masih kanak-kanak. Saudara tahu kanak-kanak kita nggak akan pernah bebas. Ya, anak saya belajar motor, tidak akan saya langsung berikan. Nah, silahkan maju sana. Kenapa? Masih kanak-kanak. Nanti saudaraku dia akan ugal-ugalan atau pamer-pameran, akhirnya saking lihat kiri kanan temannya memperhatikan apa enggak, dia masuk parit. Kenapa? Karena sibuk masih gaya-gayaan. Sibuk perhatian orang. Sibuk cari pujian orang. Oh, dia pengen teman-temannya tahu kalau dia sudah bisa bawa motor. Akhirnya, lihat sini, aku udah bisa. Akhirnya nggak lihat jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita belum mengalami kemerdekaan, kebebasan sepenuhnya? Karena kita masih kanak-kanak secara rohani. Tuhan tidak. Kita nggak akan mengalami kebebasan itu. Saudara, anak saya beri handphone, tapi nggak saya beri kebebasan. Oh, suka-sukamu, mau nyetel apa, mau lihat apa, mau nonton apa, nggak bisa. Kenapa? Masih kanak-kanak. Saudaraku, dia belum bisa men-sharing, memfilter dengan baik apa yang harus dia tonton, apa yang harus dikerjakan dengan handphonenya. Saudaraku, kalau kita sudah dewasa, nggak usah lagi disuruh-suruh ataupun dibilang-bilangin. Kita ini sudah ngerti apa yang penting bagi hidupku, apa yang harus kubuat, apa yang harus kupakai, apa yang harus kutonton, apa yang harus kulihat, apa yang harus kukerjakan dengan handphoneku. Kita sudah ngerti bagaimana memanfaatkannya dengan baik untuk kebaikan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, walaupun ada motor, walaupun ada handphone, tetap saya nggak kasih kebebasan sepenuhnya. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Coba kalau mentalnya sudah baik, hatinya, tanggung jawabnya sudah baik, seluruhnya, saudaraku, hidupnya sudah mandiri. Dia tidak lagi perlu disuruh-suruh dalam tugasnya, pekerjaannya sudah beres semua dengan baik. Wah, saudara, biarin aja. Kenapa? Emangnya saya harus batas-batasi, uang tanggung jawabnya beres, uang semua yang dikerjakannya baik, dan saya lihat dia gunakan handphonenya untuk yang baik, saya lihat bagaimana dia betul-betul tidak lagi mencari, menyombongkan dirinya, dia sudah, saudaraku, mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab. Biarin saja. Kan begitu? Saudaraku, anak kita kalau udah dewasa, kita biarkan mau kuliah di mana, mau kuliah di Amerika, silahkan. Mau kuliah di mana, mau ngekos di mana, kita nggak batasi. Kenapa? Karena kita sudah melihat dia dewasa. Dia bisa dipercaya dan dia bisa milih yang benar. Saudara, kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Tuhan? Kita kok masih terperhamba terus, masih terikat terus. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Saudara yang terakhir, kenapa? Kalau kita jadi orang Kristen kok masih diperhamba? Karena masih bodoh. Dan mau dibodohi.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang bisa diperhamba yang bodoh. Makanya saudaraku, Indonesia bisa merdeka karena sudah banyak muda-mudinya, sudah banyak pelajarnya yang kuliah. Di Belanda sudah jadi sarjana hukum, sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur. Kenapa? Mikir, wah ini nggak benar ke negara saya dijajah. Tapi pintar kalau saudara. Tapi orang bodoh saudaraku, yang penting aku ini bisa makan, aku bisa hidup. Gak peduli saya ini jadi jajahan, gak peduli saya ini jadi budak. Yang penting saya makan, saya hidup. Orang merdeka saudara, orang yang pintar gak bisa. Diperhamba, diperbudak gak bisa. Otaknya jalan. Dia mikir saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen jangan bodoh, amin. Jadi orang Kristen harus smart, jadi orang Kristen harus bijak kata firman Tuhan, jadi orang Kristen kita itu harus cerdik kata Tuhan. Kalau kita bodoh, kita akan terus diperhamba, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bebas beneran di dalam Tuhan? Saudaraku, hanya boleh takut akan Tuhan. Kalau takut pada manusia, sudah. Kita ini tidak akan bisa bebas. Ya, suami takut istri, istri takut suami, anak takut orang tua takut sama anak. Ya, saudaraku, takut pada atasan, takut pada pimpinan, takut pada manusia. Takut nanti nggak punya gaji, takut nanti dipecat, takut nanti nggak punya uang, takut nanti miskin, takut. Pokoknya kalau masih banyak takut saudara, selain hanya satu yaitu takut akan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa merdeka. Kecuali cuma satu takut saudara, takut akan Tuhan. Nggak mau mendukakan hati Tuhan. Nggak mau membuat hati Tuhan bersedih. Hanya itu dalam hati saudara. Yang mana semua yang lain tidak ada saudara takutin lagi. Itu saudara benar-benar merdeka dalam Kristus. Amin. Saudaraku, hanya satu yang saudara benci. Yang lain nggak boleh dibenci. Hanya satu yang saudara benci, yaitu dosa. Orang jangan dibenci. Ya, saudaraku, kelakuan orang baik atau tidak kepada kita, jangan dibenci. Apapun kata orang pada kita, jangan dibenci. Apapun saudaraku yang diperlakukan orang pada kita, jangan dibenci. Yang satu-satunya patut kita benci hanyalah dosa. Amin. Kita nggak mau berdosa. Takut banget kita berdosa. Aduh, takut nanti aku berdosa. Seperti Yusuf kita belajar minggu lalu, takut nanti aku berdosa di hadapan Tuhan. Kalau itu ada pada kita, saudaraku, maka kita benar-benar merdeka. Ya, kalau hanya kita benci kepada dosa, tapi nggak benci lagi kepada yang lain. Amin. Hanya saudaraku melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau untuk diri kitanya kita masih terus mengerjakan segala sesuatu. Kerja keras kita hanya untuk nama baik kita, hanya untuk kekayaan kita, hanya untuk kesuksesan kitanya, maka kita belum merdeka. Kita masih terbelenggu, kita masih terjajah. Walaupun kita sudah dalam Kristus. Saudaraku, saudara, walaupun saudara sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih terbelenggu. Kenapa? Karena masih mengerjakan segala sesuatu untuk diri sendiri. Saudara, kalau kita hanya mengerjakan segala sesuatu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, barulah kita merdeka. Amin. Gak peduli apapun kata orang, kalau memang itu menyukakan hati Tuhan, kerjakan. Gak peduli ada pujian orang, gak ada pujian orang, kalau itu saudara tahu memuliakan nama Tuhan, kerjakan. Gak peduli diperhatikan atau tidak diperhatikan orang lain, dikasih apresiasi atau tidak, kalau kita ngerti ini akan mempermuliakan nama Tuhan, kerjakan saja. Haleluya. Ya. Itu namanya bebas. Ini enggak, saudara takut nanti aku dipecat, kehilangan jabatan. Aku takut nanti kehilangan ini, kehilangan itu. Aku nanti kehilangan nama baik. Aku nanti kehilangan semua yang telah kucapai selama ini. Wah, saudara. Enggak akan saudara bebas benar di dalam Tuhan. Ya, bebas beneran di dalam Tuhan kalau kita mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Amin. Kita makan pun kata Paulus, kita minum pun kata Paulus. Apapun yang kita kerjakan, kata Paulus, kita kerjakan buat Tuhan. Amen. Itu baru bebas beneran, saudara. Ya.
Itu baru bebas beneran. Kita studi, kita belajar, kita kerja, kita pelayanan, kita buat apapun, kita lakukan semua untuk Tuhan. Itu baru bebas beneran. Saudara, kita harus berdiri teguh, kata firman Tuhan. Artinya berdiri teguh apa? Jangan bergantung kepada orang. Jangan bergantung kepada tokoh. Banyak gereja-gereja pecah. Kenapa? Karena bergantung pada tokoh. Tokohnya sudah nggak ada, maka saudaraku, gontok-gontokan. Sistem dan organisasinya nggak pernah dibangun dengan benar. Sistemnya tidak bekerja, organisasinya tidak bekerja. Semua berpusat pada seorang tokoh. Nah, kalau tokoh itu jatuh dalam dosa, atau kalau tokoh itu sudah nggak ada, maka pecah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita jangan bergantung pada seseorang, bergantung kepada tokoh, bergantung pada manusia. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita benahi sistemnya, kita benahi organisasinya, kita buat sistem yang baik, kita buat progres, perencanaan yang baik. Maka saudaraku, sekalipun kita nggak ada lagi, bisa tetap berjalan. Amin. Ini yang sering dilupakan orang juga. Ya, kita sebagai orang tua sering sekali membuat anak kita bergantung pada kita. Kalau kita nggak ada lagi, sudah nggak jadi apa-apa dia. Kita harus buat anak kita bergantung kepada Tuhan. Kita harus buat anak kita bergantung kepada sebuah saudaraku rencana Tuhan. Dan mereka harus membuat program rencana hidup mereka. Mereka harus kita mandirikan. Mereka harus tahu apa yang harus dikerjakan. Kalaupun kita nggak ada, mereka berjalan. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Ya. Jangan bergantung kepada situasi. Wah, situasi sekarang saudaraku sulit. Dan kalau kita lihat ke depan juga masih bakal sulit. Jadi kalau kita masih terus keadaannya seperti ini, kita ikut-ikutan sulit dong. Enggak. Firman Tuhan selalu punya jawaban bagi kita. Bagaimana Ishak menabur di masa kelaparan dan dia menuai 100 kali lipat ganda. Seorang percaya kepada Tuhan, di masa sulit pun dia punya cara. Amin. Di masa sulit pun Tuhan bukakan mujizat. Di masa sulit pun dia bisa berkreasi. Dia bisa meningkat. Dia bisa bertambah diberkati oleh Tuhan. Di masa sulit. Ya. Jadi jangan bergantung pada situasi. Kita pengkhotbah bilang, janganlah tahan tanganmu pagi-pagi. Taburlah benihmu. Ya, karena engkau tidak tahu yang mana yang akan berhasil. Entahkah yang tangan kiri atau yang tangan kanan. Tapi kita ini sering sekali lihat cuaca nggak baik. Saya nggak usah nabur hari ini. Situasi nggak baik, saya nggak usah tabur hari ini. Akhirnya kita nggak pernah menuai. Ya. Kenapa kita enggan melakukan sesuatu? Coba kita kerjakan sesuatu. Coba kita tabur. Coba kita lakukan segala sesuatu yang kita bisa. Tuhan pasti akan campur tangan. Amin. Saudaraku, jangan bergantung juga pada diri sendiri. Orang yang berdiri teguh, dia bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung pada diri sendiri, aku mampu kok, aku bisa kok, aku sanggup kok, aku pasti bisa kok. Hanya aku tok, kita ini terbatas. Saudaraku, ada waktunya kita mentok, gak bisa. Oleh karena itu, jangan saudaraku mengandalkan diri sendiri, selalu mengandalkan Tuhan ada besertaku, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan, engkau ada bagiku, pasti engkau akan bantu aku. Tuhan, engkau beserta dengan aku, pasti ketidakmampuanku ini engkau akan tolong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, Kristus benar-benar sudah memerdekakan kita. Berdirilah teguh, kata firman Tuhan. Dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan diperhamba lagi oleh harta, jangan diperhamba oleh ketakutan, kekhawatiran, jangan diperhamba oleh orang, jangan diperhamba oleh apapun. Bahkan oleh agama sekalipun. Kita hanya menghamba kepada Tuhan. Kita hanya menghamba kepada Tuhan. Amin. Kita hanya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba yang lain. Nah, saudara, kalau sudah begitu, kita akan menikmati hidup ini betul-betul bebas. Bebas yang sesungguhnya. Saudara, selama kita masih memperhambakan diri dengan uang dan kekuatan, ketakutan dan kekhawatiran dan semua tokoh atau orang pada dunia ini, kita nggak pernah bebas. Terbelenggu. Nggak menikmati. Saudaraku, mari kita bebas di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini.
Saudaraku, kiranya semuanya kita mengalami kebebasan yang beneran dari Tuhan. Bukan kebebasan yang pura-pura. Bukan kebebasan yang framing, kebebasan yang kelihatannya bebas tapi sesungguhnya terikat. Saudara dan saya tahu apakah yang saat ini membelenggu hidupmu. Tuhan ingin kau dimerdekakan. Tuhan menawarkan kepadamu kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus benar-benar telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi kau menjadi hamba kepada uang. Jangan jadi hamba kepada apapun. Jadilah hamba hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah hidup di dalam Tuhan. Dalam segala berkat apapun yang Tuhan berikan, keterbatasan situasi kondisi apapun yang terjadi, kita bisa menikmati kebebasan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, sebab kita percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi hari. Kami mau benar-benar bebas di dalam Tuhan. Tidak tergantung kepada apapun. Tidak tergantung kepada orang, tokoh. Tidak tergantung kepada situasi. Tidak tergantung kepada diri kami sendiri. Tapi kami hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, yang kami takutkan hanya takut akan Tuhan. Tidak ada takut pada apapun. Yang kami benci hanya dosa, yang lain kami tidak akan membenci. Tuhan, kami mau Tuhan mengalami kemerdekaan yang sejati yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami tahu sekarang apapun yang ditawarkan dunia ini hanya kebebasan semu, kebebasan yang hanya difantasi saja, hanya hayalan saja, hanya angan-angan saja, tapi pada kenyataannya kami tetap terbelenggu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami benar-benar merdeka. Mari Tuhan, merdekakan semua anak-Mu dari kekhawatiran, merdekakan semua anak-Mu dari ketakutan, merdekakan semua anak-Mu dari segala situasi yang saat ini mereka alami. Biarlah Tuhan menguatkan hati kami semua, dan kami semuanya bisa mengalami hidup yang merdeka, hidup yang bebas, tidak di bawah tekanan oleh apapun. Dunia ini menekan kami tapi tidak lagi merasa, tidak lagi kami terganggu, tidak lagi kami Tuhan, oh Tuhan susah oleh karena dunia. Kami bisa menikmati dan bersyukur setiap hari di dalam Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang telah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima tubuh Yesus dan darah Yesus. Saudara yang sudah siap anggur dan roti di rumah saudara masing-masing, saudara ambil, kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pagi hari. Haleluya. Sambil saudara siapkan, kita akan nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menerima tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Kami ingat bagaimana Engkau berkorban bagi kami dalam tubuh berikai salib, Engkau mati. Tuhan, Kau Tuhan Yesus menanggung segala dosa kami, Kau menanggung segala penderitaan kami dalam tubuh-Mu, supaya kami bebas dari penderitaan, bebas dari segala kekhawatiran, bebas daripada segala kesakitan Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami, oleh karena darah-Mu Yesus memerdekakan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Mari kita terima
anggur dan juga roti ini sebagai tubuh dan darah Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum makan bersama-sama. Salibnya, salibnya, selamat dunia, dosaku Yesus jika oleh darah Yesus. Saudara, angkatlah tubuh Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus. Saudara, kiranya tubuh Yesus membawa kesembuhan, membawa kekuatan, membawakan saudaraku semangat yang baru, membawakan pemulihan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita terima tubuh Yesus, kita makan sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Kami terima dengan iman jadi berkat kehidupan bagi kami. Angkatlah darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya menebus dosa kita, menanggung segala sakit kita, menanggung segala penderitaan kita dalam tubuhnya di kayu salib. Mari kita terima darah Yesus, kita minum sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang sakit Tuhan. Pulihkan anakmu yang terluka. Balut Tuhan setiap luka-luka kami. Sembuhkan dan pulihkan kami semua ya Tuhan. Segarkan kami semua oleh kuasa darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Membawakan semangat baru, membawakan kami sukacita, membawakan kami damai sejahtera. Dan kami semakin kuat menjalani hidup ini menjadi saksi Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berjuang dengan iman. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Yesus telah memerdekakan kami dari segala belenggu dosa, memerdekakan kami dari segala kutuk dosa, memerdekakan kami dari segala belenggu si jahat. Di dalam nama Yesus, kami menikmati sukacita damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan persembahan saudara yang ada di rumah, bisa saudaraku salurkan melalui rekening BCA 358041731 atas nama Juesan Roy Tariga. Saudaraku yang mau mengikuti training dasar bisa menghubungi kami. Kita akan layani via Zoom 19.30, ibadah kelompok sel setiap Rabu setengah 8. Doa syafaat setiap Kamis setengah 8, dan ibadah saudaraku penubuhan pernikahan, training pranikah bagi saudara yang mau menikah, saudaraku setiap Jumat setengah 8 lewat Zoom, dan ibadah pemuda setiap Sabtu setengah 8 lewat Zoom. Saudaraku, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semakin giat beribadah di akhir zaman ini, dalam situasi sulit seperti ini. Mari kita lebih banyak lagi saudaraku memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian kita tadi.
firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman Tuhan, itu janji-Mu, terang bagi jalan-jalan kebenaran-Mu. Setiap hari menantikan di kekuatan baru, kita tetap di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh-telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Kami hanya aman dan bebas di dalam Tuhan kalau kami berjalan dalam firman-Mu, kalau kami hidup dalam iman setiap hari kepada Tuhan, dan kalau kami sungguh-sungguh hati hanya kepada Tuhan. Kami akan menikmati merdeka setiap hari, bebas setiap hari dari segala kekhawatiran, bebas daripada ketakutan, bebas daripada segala dosa. Dan hidup kami sungguh hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negeri kami pagi hari ini. Lawat Indonesia, pulihkan negeri kami terus Tuhan, baharui negeri kami. Baharui hati para pemimpin bangsa kami supaya hati mereka tertuju kepada Tuhan dan kepada rakyatnya, sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Diberkatilah kiranya Tuhan supaya Indonesia aman, bebas daripada segala bencana alam. Tuhan tolong daerah Tuhan Yesus Malang, Jawa Timur saat ini, Batu Malang telah mengalami banjir bandang yang begitu hebat. Kami berdoa supaya kiranya cepat Tuhan bisa dipulihkan di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Daerah-daerah lain yang mengalami banjir hari-hari ini Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan Tuhan. Lindungi Tuhan, sertai Tuhan kiranya anak-anak-Mu yang terdampak supaya mereka segera bangkit dan pulih kembali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua umat-Mu beribadah pagi hari ini. Dimanapun Tuhan, Engkau menjamah dan menjangkau mereka semua satu persatu. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Lembutlah setiap hati anak-anak-Mu itu, setiap firman-Mu Bapa. Biarlah kami tetap haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Engkaulah Tuhan, sumber kuat kami, sumber pertolongan kami. Daripada-Mu lah akan datang Tuhan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Diberkatilah kiranya semua anak-anak-Mu yang telah beribadah melalui Facebook, Instagram. Tuhan menjamah dan menjangkau hati anak-anak-Mu semua dimanapun berada saat ini. Jemaat Tuhan maupun saudara kami, sahabat kami, keluarga kami yang beribadah bersama dengan kami. Jangkau dan jamah hati mereka semua pagi hari ini. Kuatkan ya Tuhan, teguhkan ya Tuhan, merdekakan ya Tuhan dari segala belenggu dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah kiranya Tuhan semua anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini. Jamah dan berkati kami semuanya Tuhan. Pulang kami dari ibadah ini semua kami dimerdekakan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semuanya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sidang GKI Sabang Purwokerto ini Tuhan berikan Tuhan, kiranya Tuhan kami bisa bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberikan kami tanah 20 pintu bisa membangun gedung gereja. Kami percaya mujizat-Mu pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kehendak-Mu banyak jiwa-jiwa dihimpun dan diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, berpujilah nama-Mu Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini, kami akan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita akhiri ibadah ini dan pulanglah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita yang setia dan percaya. Amin Bapa, terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Sampai kita ketemu minggu depan dalam waktu dan kesempatan yang sama. Salam, salam kemenangan iman. Tuhan memberkati. Amin.